Apa yang menjadi objek pengamatan IPA? Objek pengamatan IPA adalah peristiwa atau fenomena benda atau bagian benda yang menjadi atau sasaran yang diamati menggunakan indera atau dengan alat ukur. Terjadinya perubahan siang dan malam atau perubahan suhu udara merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kamu menatap matahari di siang hari atau mengamati bulan di malam hari, maka kamu sedang melakukan suatu pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan salah satu kemampuan yang diperlukan dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Melalui pengamatan, kamu dapat mempelajari ciri-ciri objek secara benar, teliti, dan tepat. Berdasarkan pengukurannya, pengamatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengamatan kuantitatif dan pengamatan kualitatif. Dengan demikian, maka objek pengamatan IPA adalah objek pada pengamatan kualitatif dan kuantitatif. Objek pengamatan IPA secara kuantitatif. Objek pengamatan IPA secara kuantitatif adalah semua fenomena, keadaan, hal yang diamati menggunakan ukuran yang standar, yaitu alat ukur. Contohnya tinggi badan, massa benda, suhu air panas, lama waktu untuk sampai ke sekolah, dan sebagainya. Pengamatan kuantitatif adalah pengamatan dengan bantuan alat ukur, misalnya menggunakan penggaris, termometer, dan neraca. Pengamatan kuantitatif adalah pengamatan dengan menggunakan alat ukur dan memiliki standar satuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Satuan pengukuran baku SI atau sistem internasional digunakan agar dapat menghasilkan nilai yang konsisten dalam pengukuran. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran secara langsung berupa nilai atau angka. Contoh pengamatan kuantitatif atau kuantitas atau dengan angka. Yang pertama, tinggi badan Andi adalah 135 cm. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan Rina dari rumah ke sekolah adalah 20 menit. Yang ketiga, massa Tony adalah 50 kg. Yang keempat, suhu badan Budi yang sedang demam adalah 29 derajat Celcius. Yang kelima, kuat arus listrik dalam rangkaian itu sebesar 1 ampere. Objek pengamatan IPA secara kualitatif. Pengamatan kualitatif adalah pengamatan yang dilakukan menggunakan indera seperti melihat, mendengar, membau, mengecap, dan meraba. Pengamatan kualitatif adalah pengamatan berdasarkan kualitas, yaitu sesuatu yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Dan pengamatan kuantitatif adalah yang memakai kuantitas, yaitu angka. Objek pengamatan IPA secara kualitatif adalah semua fenomena, keadaan, hal yang diamati menggunakan alat indera, seperti melihat, mendengar, membau, mengecap, dan meraba. Contohnya rasa kecut atau manis jeruk, warna pelangi, suara indah penyanyi idola, halus lembut kulit adik bayi, dan sebagainya. Hasil pengamatan kualitatif berupa data kualitatif.
yaitu data yang tidak memiliki ukuran secara angka atau nilai. Contoh pengamatan kualitatif yang tidak bisa dinyatakan dengan angka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelangi yang terjadi sebelum atau setelah hujan. Yang kedua, daun putri malu yang mengkatup ketika disentuh. Yang ketiga, bebek yang berenang di sungai. Yang keempat, pesawat yang sedang terbang di udara. Yang kelima, burung kenari yang sedang meloncat di antara dahan-dahan pohon. Pengamatan gejala alam. Sebagai latihan di rumah, cobalah kamu lakukan pengamatan terhadap kegiatan makhluk hidup pada siang hari dan malam hari. Coba amati pula gejala-gejala alam lain yang terkait dengan perubahan siang dan malam, agar apa yang kamu amati dapat lebih bermakna. Cobalah kamu lakukan pengamatan setiap hari selama 1 minggu. Dengan melakukan pengamatan selama rentang waktu tertentu, kamu akan menemukan suatu keteraturan dari berbagai kejadian di alam ini. Menurutmu, apa sajakah yang perlu diamati? Cobalah kamu pikirkan alat apa saja yang dapat kamu gunakan untuk mengamati gejala-gejala alam terkait siang dan malam. Apabila kamu atau sekolahmu memiliki termometer, kamu dapat mengamati suhu udara. Dengan jam tangan yang kamu miliki, kamu dapat juga mencatat hal-hal yang berhubungan dengan waktu. Cobalah gunakan sebanyak mungkin alat untuk mengamati gejala alam yang ada. Untuk mengamati gejala alam yang berhubungan dengan siang dan malam, mari mencoba melakukan kegiatan berikut ini. Tujuan: mengamati gejala alam biotik dan abiotik pada waktu siang dan malam hari. Alat dan bahan yang digunakan: jam tangan, termometer, teropong binokuler, dan kaca pembesar. Kalian boleh memilih salah satu yang kalian miliki. Langkah-langkah kerja yang bisa dilakukan: yang pertama, bangunlah pagi hari lebih awal. Amatilah pada pukul berapa matahari terbit. Kemudian, ukur pula suhu udara di sekitarmu. Yang ketiga, lihatlah di sekitarmu, amati hewan apakah yang aktif pada pagi atau siang hari. Yang keempat, lihat pula keadaan tumbuhan pada pagi hari. Yang kelima, lakukan pula pengamatan pada malam hari. Yang keenam, ulangilah pengamatan tersebut selama 1 minggu. Yang terakhir, buatlah tabel hasil pengamatanmu. Salah satu kompetensi yang penting kamu miliki adalah mengkomunikasikan data baik dalam bentuk tabel ataupun grafik. Berlatihlah untuk membuat tabel hasil pengamatan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, bagaimanakah waktu terbitnya matahari? Apakah waktu terbitnya matahari selalu sama ataukah berubah? Yang kedua, bagaimanakah waktu terbenamnya matahari? Apakah waktu terbenamnya selalu sama atau berubah? Yang ketiga, dapatkah kalian menemukan pola terbit dan tenggelamnya matahari? Yang keempat, adakah perbedaan suhu udara pada pagi, siang, sore, dan malam hari? Yang kelima, dapatkah kalian menemukan pola perubahan suhu harian? Yang keenam, binatang apa sajakah yang aktif pada siang hari? Yang ketujuh, binatang apa sajakah yang aktif pada malam hari? Yang kedelapan, adakah perbedaan keadaan tumbuhan pada pagi, siang, sore, dan malam hari? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pengarah agar kamu
Siap berpikir dan menemukan perbedaan antara siang dan malam. Kamu dapat menggunakan hasil pengamatanmu yang lain untuk menemukan hal-hal baru berkaitan dengan siang dan malam. Misalnya, hubungan antara siang dan malam dengan kegiatan makhluk hidup faktor biotik. Sungguh, siang dan malam yang seakan biasa saja dan telah kita lalui berkali-kali, ternyata memberikan banyak pelajaran yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, cobalah mulai sekarang untuk lebih teliti dan mencoba untuk mengamati hal-hal di sekitarmu. Alam dan lingkungan di sekitarmu masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Demikian penjelasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.